Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa DNA TV. Apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kembali saya Afri Yunarta hadir ke ruang tonton Anda untuk hari ini. Saya akan hadirkan edisi spesial opini obrolan terkini DNA TV, spesial edisi Hari Bakti Dokter Indonesia. Dan untuk tahun ini, tahun 2023, Hari Bakti Dokter Indonesia ini sudah memasuki usia yang sudah cukup lama, yaitu 115 tahun atau lebih dari 1 abad. Nah, untuk berbincang-bincang terkait dengan apa itu Hari Bakti Dokter Indonesia, ya, apakah berbeda dengan Hari ID, ya? Mungkin masyarakat bertanya-tanya. Nah, untuk membahas masalah tersebut, di studio DNA TV hari ini saya hadirkan 2 orang yang berkompeten, yang tentu saja sudah cukup dikenal mungkin khususnya untuk masyarakat Kota Payakumbuh. Langsung saja kita sapa bintang tamu kita yang sudah hadir di studio DNA TV hari ini. Ada Dr. Yan Hendri SPKK. Assalamualaikum Dr. Yan. Waalaikumsalam Afri. Oke, sehat Dokter ya? Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik pemirsa, Dr. Yan ini adalah selaku Ketua ID Cabang Payakumbuh 50 Kota. Ya, betul benar ya? sekali. Benar sekali. Oke. Baik, di samping beliau, nah ini mungkin sudah tidak asing lagi. Ya Pak ya, kalau sebut nama orang mungkin udah paham aja ya, tapi kadang-kadang ketemu wajah belum ya. Nah, mungkin pemirsa, inilah dia Dr. Efriza Naldi. Ya Pak ya, SPOG. Ya. Oke, Pak F ini selaku Wakil Ketua ID Cabang Payakumbuh 50 Kota. Iya. Oke, terima kasih Bapak-Bapak yang sudah hadir menyempatkan waktunya di studio DNA TV hari ini dalam edisi spesial kita dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia. Ya, baik, mungkin terserah mau siapa dulu nih mau jawab. Pak Yan dulu boleh ya, atau Pak F juga boleh. Ini terkait mungkin sedikit tentang sejarah mungkin Pak, tentang Hari Bakti Dokter Indonesia ini. Apakah berbeda dengan Hari ID? Nah gitu loh Pak mungkin. Nah, apa bedanya dengan Hari ID dengan Hari Bakti ini Pak? Ya. Silakan mungkin Pak Dr. Yan atau Pak Dr. F langsung jawab. Yan dulu. Boleh. Oke. Jadi gini Afri ya. Jadi Hari Bakti Dokter Indonesia ini kita peringati setiap tanggal 20 Mei. Ya. Jadi Hari Bakti Dokter Indonesia ini itu bertepatan juga dengan kita kenal dengan Hari Kebangkitan Nasional. Oh, disatukan Pak ya? Iya, 20 Mei. Iya, karena setonggak sejarahnya kan sama dengan Kebangkitan Nasional itu sendiri, karena tokoh-tokoh yang berperan di dalam Hari Kebangkitan Nasional itu sendiri adalah para dokter. Iya, nah, betul. Jadi disitulah mulai diperingati sebagai Hari Bakti Dokter Indonesia, yang kalau kita hitung sekarang udah 1 abad yang lalu ya, 115 tahun. Nah, jadi di situ mulai sebagai tonggak kalau ternyata dokter itu tidak hanya dalam konsep pengobatan saja. Selama ini kan kita berpikir itu pengobatan, tapi sejarahnya ternyata dokter itu berperan dalam baik itu pengobatan, tapi juga untuk pencegahan, bahkan untuk pendidikan. Nah, jadi di sini kita ingin bangkit kembali itu konsepnya lebih ke arah pendidikan. Maka salah satu dari pertemuan kita hari ini sebenarnya adalah memberikan pendidikan kepada masyarakat, edukasi kepada masyarakat, menyebarkan kepada masyarakat bahwa Ikatan Dokter Indonesia itu ada kegiatan loh, ada Hari Bakti, baktinya yang bisa kita berikan kepada masyarakat. Nah, mungkin dokter bisa menambahkan nanti. Oke. Nah. Kemudian mungkin untuk tema tahun ini apa kira-kira ini Pak yang diangkat untuk apa? Kalau Afri baca di literatur Dokter Indonesia untuk Rakyat Indonesia. Maksudnya apa kira-kira ini Pak? Pak Yan, silakan atau boleh? Pak Dr. F. Ini temanya kan Dokter Indonesia untuk Rakyat Indonesia. Artinya apa? Selama ini kita kan beranggapan dokter lebih banyak fokusnya ke pengobatan saja. Ya. Jadi benar sekarang diperluas konsepnya semuanya dari Dokter Indonesia ke seluruh rakyat Indonesia. Nah, kenapa? Target kita tentu memberikan pelayanan itu seluas ke seluruh masyarakat. Tidak hanya yang sakit berarti dokter ya? Iya, itu dia. Jadi konsepnya seperti itu. Jadi tidak hanya pengobatan, tapi ada pendidikan, ada pencegahan. Nah, itu dia.
Oke. Ke situ. Lebih ke situ mungkin ya. Iya. Yang di apa? Yang diusung melalui tema Indonesia untuk rakyat Indonesia lebih meluas Pak Dokter ya. Lebih meluas. Mungkin kalau orang berpikir sekarang kalau udah berbicara dokter pasti udah ngomongnya udah masalah sakit. Iya, benar. Ya kan? Nah, sementara mungkin lebih dari itu ya, seperti yang Dokter Yan bilang tadi, sebagai tonggak sejarahnya di tanggal 20 Mei itu kan memang dokter ini profesinya tidak hanya sekedar untuk mengobati, tapi juga dalam hal pendidikan sendiri. Oke, kurang lebih seperti itu Pak Dokter. Konsepnya seperti itu. Konsepnya seperti itu. Baik, terkait dengan ID cabang Paliko sendiri, Pak Dokter, apa kira-kira nih yang sudah dilakukan atau yang dilakukan oleh ID Paliko ini terkait dengan Hari Bakti Dokter Indonesia untuk tahun ini kira? Mungkin ada kegiatan-kegiatan atau program-program Pak? Sebenarnya, jadi kan kegiatan Hari Bakti Dokter Indonesia ini kan terfokus sesuai dengan arahan pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Jadi sesuai dengan tema, maka pusatnya sebenarnya kan diadakan di tingkat nasional itu di Kalimantan di Selatan, di Banjarbaru ya. Nah, jadi temanya ini dibawa oleh seluruh cabang. Seluruh cabang yang ada di Indonesia. Nah, kita adalah salah satu cabangnya. Jadi untuk itu kita mengadakan kegiatan yang sesuai dengan arah-arahan yang ditetapkan oleh pengurus besar Ikatan Dokter Indonesia. Nah, apa arahannya adalah pertama kegiatan kita itu memberikan edukasi ke masyarakat. Nah, salah satunya seperti yang kita lakukan sekarang ini, memberitahukan kepada masyarakat apa ada loh Ikatan Dokter Indonesia, kita punya kegiatan. Nah, itu salah satunya kita menggunakan media sosial, kita menggunakan media telekomunikasi yang lain, TV, radio dan sebagainya seperti itu. Betul. Kemudian kita juga akan mengadakan semacam seiring juga kegiatan kita ini sesuai dengan tema yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kementerian Kesehatan kan sekarang sedang giat-giatnya tentang stunting. Stunting stunting. Jadi semuanya itu berjalan. Nah, ini pun juga berjalan di koridor itu. Nah, salah satu nanti kegiatan kita, ini ada 2 kegiatan terkait dengan stunting ini akan kita laksanakan oleh ID cabang Payakumbuh 50 kota. Yang pertama kita akan mengadakan pemeriksaan ibu hamil, kemudian anak yang kita curigai stunting yang akan terfokus di Mei nanti tanggal 27 ya DTP ya. Nah, 27. Nah, itu dia. Kemudian di Sabtu di tanggal 29 kita akan mengadakan semacam edukasi pada kader dalam bentuk perlombaan cerdas cermat. Sekader puskesmas Payakumbuh dan 50 kota. Nah, itu dia, nanti pemenang dari lomba ini kita akan bawa ke tingkat Sumatera Barat. Berarti lomba cerdas cermat di level kader. Di level kader, Pak ya. Tema stunting. Dengan tema stunting, oke. Seperti itu. Nanti Pak F bisa menambahkan nanti. Oke, silakan tambahan mungkin Pak F sedikit, Pak F. Ya, terima kasih. Afri. Pada kesempatan kali ini mungkin perlu kita jelaskan bahwasanya profesi dokter itu meliputi profesi yang merangkum intelektual, kemudian juga humanisme, dan juga etika. Seiring dengan pengajaran dan pendidikan, tapi namun moral etika itu tidak bisa dilepaskan dalam satu konteks di dalam pendidikannya. Dan kami hadir bersama organisasi ID untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu mungkin inti dari kegiatan akan kita adakan. Seperti yang disampaikan tadi oleh Dr. Yan, mungkin akan kita awali dengan acara di tanggal 27 ya? Tanggal 27 di hari Kamis. Kemudian nanti juga ada acara cerdas cermat kader. Kader. Kita adakan hari Sabtu tanggal 29. Yang bertujuan untuk memberikan sebuah edukasi lagi. Sehingga nanti yang pemenang dari cerdas cermatnya akan kita kirim untuk tingkat di wilayah. Di wilayah. Ini rencananya. Itu rencananya Pak Dokter ya. Akan kita kemas kegiatannya. Oke. Baik, untuk wilayah pelaksanaan bakti dari dokter ini diadakan di daerah Kabupaten 50 Kota, Pak ya, di daerah Mae. Mae. Di daerah Mae. Apa Pak latar belakangnya Pak milih daerah Mae ini, Pak Yan? Silakan Pak Yan. Latar belakang sebenarnya pertama Mae ini memang fokus kita di kegiatan kepengurusan kita tahun ini, kepengurusan kita sekarang ini.
Karena kita sebenarnya punya target program, kita ada daerah di Maya itu yang namanya Jorong Nenan. Oh iya. Itu kita targetkan sebagai desa binaan kita. Oke, berarti IDI ini udah punya desa binaan gitu Pak ya? Targetnya seperti itu perencanaannya. Jadi dulu tahun Hari Bakti Dokter Indonesia ke-114 tahun lalu, kita sudah ke sana ke daerah tersebut. Kita ada pergi ke Jorong itu, Jorong di Nagari Maya ini, daerah terpencil di situ. Itu memang akses ke sana sangat sulit. Jadi kita melihat di situ memang sanitasi, sumber air bersih, itu dan pola sanitasi masyarakatnya memang tidak bagus ya. Tidak bagus ya. Mereka belum punya jamban keluarga, gitu kita lihat. Nah, salah satu rencana kita adalah kita akan memberikan bantuan nanti semacam pengelolaan air bersih di sana. Oke. Nah, jadi pada Hari Bakti Dokter Indonesia yang sekarang, kita sudah menyiapkan bantuan untuk itu. Oh, sudah disiapkan bantuannya? Sudah disiapkan bantuan. Kami dari teman-teman dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Payakumbuh 50 Kota, itu sudah menyiapkan bantuan untuk itu. Nanti rencananya kita akan serah terimakan itu secara simbolis kepada wali jorongnya. Nah, di depan nanti mudah-mudahan pejabat-pejabat di daerah Mayanya, baik itu Bapak Bupati juga, Bapak Camat dan wali negarinya nanti itu. Harapannya adalah dengan kita memberikan bantuan ini akan menjadi pencetus buat masyarakat untuk melanjutkan. Iya, tidak terputus sampai di situ aja dokter ya. Benar. Nanti kalau seandainya Hari Baktinya itu Dokter Indonesia dipindahkan ke daerah lain, sementara daerah yang sudah dibina itu terputus seperti itu. Jadi kita akan bekerja sama dengan Puskesmas Mai nanti untuk melanjutkan bagaimana rencana kita ini berjalan semaksimal mungkin, berjalan terus. Artinya nanti setelah kita beri bantuan, masyarakatnya teredukasi kemudian mereka bisa hidup dengan pola sanitasi yang benar, pola lingkungan yang benar. Nah, nanti itu jadi akan berjalan untuk masyarakat itu sendiri. Apa kira-kira bentuk bantuannya dokter yang sudah disiapkan mungkin untuk tahun ini ataupun yang tahun sebelumnya yang sudah pernah digelontorkan ke daerah ini, Pak Dokter? Sebenarnya kalau baru pada fase ini. Pada fase ini ya. Kemarin kita baru memantau, kemudian kita menyiapkan lokasinya di mana jadi kita akan menyiapkan semacam tempat penampungan air bersih. Air bersih ya? Iya, jadi kan semacam bak atau bak penampung. Jadi bak penampung itu tentu butuh pipa, butuh rencana target kita ke depan tuh sampai nanti kan sampai ke rumah-rumah ya, sampai ke rumah-rumah. Sampai ke rumah-rumah masyarakat. Iya, jadi dan bagaimana nanti mereka mengelola sendiri pengelolaan air bersih. Betul. Kita cuma beri kalau pancing. Iya, setelah itu mereka akan berusaha ya. Jadi berusaha dengan mungkin dengan berkolaborasi dengan pemerintah negari mungkin Pak ya. Benar. Jadi biar mereka mengelola sendiri nanti setelah itu. Itu targetnya seperti itu. Iya. Mungkin Pak ada kasus-kasus mungkin Pak di negeri ini di daerah Maya ini sendiri Pak terkait kesehatan masyarakat Pak dengan sistem sanitasinya mungkin seperti yang disampaikan Dr. Yan tadi Pak ya. Ya, sebenarnya pada HBDI yang tahun lalu 114 ya Dr. 114 kita udah ke sana dan hadir bersama-sama teman spesialis yang lain. Dan mendapat respon yang cukup bagus dari masyarakat. Banyak yang melakukan pemeriksaan ya. Kita adakan di sebuah sekolah dan semua spesialis alhamdulillah telah hadir. Dan tahun ini kita akan ulang lagi tapi di Maya ya. Iya, di Mayanya saja. Di kecamatannya. Jadi dari kegiatan itu kita sudah dapat gambaran bahwasanya untuk apa yang tadi sampaikan Dr. Yan mengenai sanitasi memang merupakan sebuah yang urgen untuk kita berikan kepada masyarakat. Pada masyarakat daerah di situ Pak ya. Karena memang belum ada pengelolaan air bersih. Pengelolaan air bersih. Nah, sehingga nanti dengan awal yang kita coba berikan dapat dilanjutkan nanti program ini oleh masyarakat sendiri. Oke. Nah Pak, untuk melungkup program-program ini Kak, ini kan pergi ke daerah yang cukup terpencil ini ya, Pak, ya kan? Terpencil ya, ya mungkin kalau seperti saya dengar cerita sama dokter tadi jaraknya sih memang 12 km, tapi jarak tempuhnya jalannya luar biasa dan jarak tempuh yang 12 kilo itu bisa ditempuh 2 sampai 3 jam. Ya, 2 jam ya? Ya 2 jam luar biasa. Pakai mobil apa? Double gardan. Harus double gardan ya? Oke. Nah, untuk apa Pak? Untuk personil yang diturunkan sendiri Pak untuk ke daerah-daerah yang termasuk terisolir seperti itu Pak ya, itu siapa saja yang nanti akan dilibatkan, tapi para Pak Dokter nanti jawabnya setelah kita break dulu. Menyaksikan yang satu ini. Baik pemirsa Dana TV, jangan kemana-mana, tetap di Opini karena kita akan balik lagi setelah kita menyaksikan yang satu ini.
Baik pemirsa DNA TV, balik lagi dalam opini spesial edisi Hari Bakti Dokter Indonesia ke-115. Masih bersama dua orang narasumber kita hari ini di studio DNA TV, ada Dr. Yan Hendry dan Dr. Efrizal Naldi. Oke, kita lanjut lagi Pak Dokter, terkait tadi yang pertanyaan yang sempat terputus. Siapa saja nih Pak Dokter yang dilibatkan dalam kegiatan Hari Bakti ID ke-115 ini Pak? Apakah memang dokter-dokter umum saja ya, ataukah ada tenaga-tenaga kesehatan yang lain mungkin yang arahkan untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan ini Pak, atau pihak-pihak terkait mungkin yang memang sengaja dirangkul oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Paliko ini untuk mensukseskan acara Hari Bakti ini Pak? Kalau siapa yang kita libatkan, sebenarnya kita seluruh anggota itu memang terlibat langsung untuk acara ini. Jadi tidak hanya terbatas dokter umum saja. Jadi dalam satu kepengurusan atau keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia ini kita tidak memandang itu dokter umum atau dokter spesialis. Yang jelas kita adalah anggota ID cabang. Jadi siapapun yang berada di wilayah kerja Payakumbuh dan 50 kota itu, kalau mereka ingin ikut, ayo kita bergabung. Nah, jadi seperti itu. Tapi pada titik pada kegiatan-kegiatan yang memang membutuhkan suatu keahlian, kita memang meminta kepada teman-teman secara khusus untuk membantu. Membantu. Untuk kegiatan kali ini kita akan meminta untuk pemeriksaan oleh teman sejauh kita, dokter spesialis kebidanan satu orang. Kemudian dokter anak, kemudian juga dokter penyakit dalam. Kita fokus di situ saja dulu untuk yang hari bakti yang sekarang. Tapi nanti tidak memberi peluang pada teman-teman masyarakat di sana nanti akan membutuhkan kita. Kebetulan misalkan ada dokter THT yang ada di situ dan masyarakat itu, kita akan siap sedia. Akan menyiapkan ya, menyiapkan tenaga tetap ada. Jadi tapi kita fokusnya untuk tiga itu dulu hari ini. Dan juga nanti salah seorang teman sejauh kita juga akan mengadakan pelatihan pijat untuk anak stunting. Jadi kita akan ada pelatihan untuk ibu-ibunya. Jadi si ibu-ibunya yang punya anak stunting nanti dilakukan pelatihan pijat anak, itu diajarkan oleh teman sejawat kita. Nanti harapannya adalah ternyata pijatan yang benar itu juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan nafsu makannya, seperti itu. Jadi harapannya seperti itu. Nah, itu yang akan dilibatkan. Kemudian kalau untuk siapa dari yang kita keseluruhannya kita terlibat semuanya. Dalam ID Paliko sendiri sudah berapa kira-kira jumlah anggota sekarang Pak? Sekarang 150 lebih. Sekarang kita ada sekitar 200-an lebih. 250 orang dokter ya yang ada di 270 mungkin ada yang terakhir. Karena kita kan sebenarnya dua kota. Dua wilayah kerja wilayah kerja. Kota Payakumbuh. Lebih dari 250 dokter ya. Saya mau ke Dokter F mungkin. Pak Dokter, ini ada edukasi yang mungkin lebih dikhususkan kepada stunting ini Pak. Mulai tadi Afri lihat ada pijat untuk anak stunting, kemudian ada lomba cerdas cermatnya. Nah, sementara Bapak melihat sendiri Pak, bagaimana Pak kasus stunting ini sebenarnya mungkin khusus di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh ini sendiri Pak? Ya, mengenai stunting ya sebenarnya di Kota Madia Payakumbuh sudah ada suatu kebijakan dari Pemko dengan membentuk suatu kepengurusan yang mengurus stunting ini sendiri. Khusus stunting ya? Alhamdulillah saya sendiri masuk sebagai salah seorang tenaga ahli dengan juga bersama dengan dokter anak, ada ahli psikologi dan juga ada ahli gizi. Namun kalau kita berbicara stunting ya sebenarnya seluruh stakeholder yang ada di sebuah kota itu harus ikut bekerja sama untuk menangani stunting ini sendiri. Tidak bisa dari segi kesehatan saja. Karena situ akan meliputi baik itu perekonomian maupun punya sanitasi juga perlu nanti dengan bidang-bidang lain. Akhirnya kita harus berkolaborasi menuntaskan stunting ini sendiri. Ini jadi suatu program yang khusus dari kementerian yang akhirnya diturunkan ke Pemko untuk membentuk sebuah kepengurusannya. Baik, untuk Hari Baktinya sendiri ini di Maya ini rencana kan salah satunya yang diadakan edukasi untuk stunting ini Pak. Apakah ditemukan itu kasusnya di sana Pak?
atau sekedar untuk memberikan arahan aja kepada masyarakat agar kasus ini tidak muncul di daerah yang mungkin kalau sampaikan tadi mungkin daerahnya dari jangkauan jangkauan secara transportasi maupun informasi mungkin mereka cukup jauh gitu Pak. Nah, apakah itu salah satu tujuan Pak dilakukan edukasi di Hari Bakti Dokter Indonesia di Mai ini untuk khusus untuk stunting ini sendiri Pak Yan atau Pak F? Gini, fun fact ya, fakta lain ternyata itu stunting tertinggi di Kabupaten 50 Kota itu ada di Mai. Oh iya. Iya. Jadi teman sejawat dari Puskesmas Mai mengatakan memang data angka kejadian stunting itu tertinggi untuk Kabupaten 50 Kota ya. Kabupaten ya. Itu di Kecamatan Mai ini. Oke. Makanya dikonsenkan seperti itu dokter ya. Nah kebetulan kita juga di sana fokus di sana dan semuanya memang jadi sejalan. Iya. Nah jadi nanti di acara itu teman sejawat kita dokter anak akan memberikan edukasi di sana. Kemudian teman sejawat yang lain memberikan pelatihan untuk pijat bayi dan pijat anak ini. Nanti itu dia. Oke. Salah satunya. Ya, Dok, nanti setelah diadakan ini hari baktinya kan di daerah Mai. Nah, itu apakah nanti akan ada bentuk evaluasi lanjutan yang akan dilakukan oleh ID Paliko ini seperti yang dokter Yan bilang tadi, Dok. Setelah ditinggalkan mereka itu jangan setelah program ini hari baktinya selesai, kemudian apa yang dirintis oleh Ikatan Dokter Indonesia Paliko ini berhenti juga sampai di situ. Apakah ada program lanjutannya nanti ini dokter ke depannya untuk daerah-daerah yang sudah dilakukan pembinaan seperti di Menan ya, seperti di Mai ini. Mana, Dok? Ya, sebenarnya pada awal dokter Yan ditunjuk sebagai ketua ID Paliko, kami sudah merumuskan suatu program pengabdian. Dan memang ini tidak berhenti sampai kita memberikan mungkin pancing lah dulu. Tapi tetap ada follow up dari kita. Betul. Kegiatan-kegiatan ikutan nanti setelah program ini berhasil kita adakan. Ya, akan ada sebuah binaan-binaan yang lanjutan terhadap Jorong Menan ini nanti. Berarti berkelanjutan dokter ya. Berkelanjutan akan tetap selalu dimonitor oleh ID ya. Nah, itulah pemirsa, jadi program yang dilakukan oleh ID Paliko ini bukan hanya program yang semata-mata selesai pada saat itu saja, tetapi akan ada seperti yang dokter bilang tadi, akan ada tindak lanjut evaluasinya di masa-masa yang akan datang ya. Karena ini seperti yang dokter Yan bilang ini termasuk salah satu desa binaan gitu. Desa binaan ya? Iya, desa binaan. Iya, daerah binaan yang memang sudah memiliki tujuan ya, yang pada akhirnya untuk mencapai tujuan itu tentu semua stakeholder itu harus bersatu padu. Salah satunya adalah ID untuk tetap melakukan monitoring mungkin terhadap daerah tersebut, dokter ya. Iya, benar. Selain kegiatan-kegiatan yang itu tadi, dokter, biasanya ini di Hari Bakti ini kan ada pemberian sebuah penghargaan, apresiasi kepada dokter-dokter yang ada di cabang Paliko. Apakah juga seperti itu? Oh dokter, misalnya ada pemberian tanda jasa mungkin atau piagam penghargaan kepada dokter yang sudah mengabdi atau dokter-dokter senior. Apakah ada kegiatan ke situnya, dokter? Khusus untuk Hari Bakti kita kali ini kita tidak mengadakan seperti itu karena memang karena temanya sekarang kan memang dari dokter Indonesia untuk rakyat Indonesia. Untuk rakyat Indonesia. Jadi fokus kita memang untuk melayani masyarakat. Biasanya kalau internal yang sifatnya ke penghargaan yang internal itu kita adakan khusus biasanya. Nah, ini untuk acara Hari Bakti ini kita khusus untuk sesuai dengan temanya. Sejauh ini Pak Dokter, apa nih kendala yang dihadapi oleh ID yang ada di Paliko mungkin terkait permasalahan-permasalahan kesehatan atau permasalahan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat mungkin sejauh ini, Pak Dokter? Permasalahan yang kita rasakan sekarang sebenarnya adalah wilayah kerja yang cukup luas sebenarnya ya. Wilayah kerja kita kan luas ini, organisasi kita ini kan karena kita melibatkan dua wilayah. Kabupaten 50 kota yang sangat luas, Kota Payakumbuh. Jadi dengan segala perbedaan pola masyarakatnya, pola ekonomi juga berbeda, pola kebutuhan masyarakat juga berbeda. Nah, dan juga sebaran kita juga berbeda. Nah, artinya sekarang kan kita lihat bahwa kita pengurus dokter-dokter itu pun tertumpuk mungkin lebih banyak di kota pada saat ini. Dan kenapa itu seperti itu? Karena memang distribusi itu tidak rata pun memang itu terjadi di tingkat nasional. Nasional juga seperti itu. Nah, kenapa sebenarnya itu ada kita tarik garis ke belakang sebenarnya banyak faktor-faktor yang memicu seperti itu. Itu permasalahan juga. Dengan permasalahan seperti itu tentunya akibatnya adalah kelainan masyarakat sebenarnya. Tapi makanya kita sadari ini, maka kita pergi ke penggapai, kita pergi ke daerah yang terpencil, yang memang sangat aksesnya sulit, membutuhkan. Karena kalau kita kadang di kota, mereka sudah bisa ya, jadi mengaksesnya gampang, dokter ya. Jadi kesulitan itu
kita cari solusi dengan seperti itu. Jadi di momen-momen kita khusus kita adakan acara seperti itu. Oke. Pak, untuk mengadakan acara-acara seperti ini Pak, bagaimana kira-kira Pak dukungan dari internal ID sendiri, kemudian pihak-pihak yang ada di sekeliling yang ada di luar ID sendiri Pak untuk program-program seperti ini Pak? Ini kan menyangkut kepada kesehatan masyarakat nih. Dalam hal ini mungkin ya Afri minta pendapatnya mungkin bagaimana mungkin dukungan dari pemerintah, stakeholder, dinas kesehatan dan lain-lain Pak. Silakan, apa Dokter Yan boleh sama Pak F juga boleh? Ya, selama ini dari ID sendiri kami mempunyai dana tersendiri yang sudah kami kelola. Namun untuk kerjasama dengan pihak Pemko, alhamdulillah ada bantuan untuk kegiatan seperti ini. Walaupun dari jumlah yang diberikan tidak akan menutupi kebutuhan kita sebenarnya. Namun dalam kegiatan apapun, setiap kegiatan yang kita adakan, alhamdulillah hubungan dan juga kerjasamanya cukup baik selama. Dan artinya seperti ini, kalau dukungan Pemko dan pemerintah Pemda 50 kota pun sebenarnya seperti ini. Kita kan kalau ada kegiatan selalu itu didukung kan. Jadi kita beliau bisa datang, pimpinan kepala daerah bisa datang, itu udah support kita. Sebuah bentuk support bagi kita. Belum lagi kalau misalkan kita menggunakan gedung mereka, jadi bantuan itu sangat berarti. Jadi itu akan memudahkan kita. Pun kalau Pemko atau Pemda pun meminta bantuan ke kita terkait dengan SDM, butuh tenaga dokter apa untuk kegiatan apa, untuk program Pemko dan Pemda sendiri, kita memang ikut diminta untuk itu dan kita selalu siap untuk itu. Berarti nanti kalau seandainya ada masyarakat mungkin yang ingin mengadakan acara bakti sosial kemudian melibatkan kepada tenaga kesehatan, itu bisa minta bantuan sama ID gitu lebih kurang ya. Iya, sangat terbuka. Untuk hal-hal yang kayak gitu ya. Ya mungkin bisa jadi kan ada komunitas-komunitas tertentu yang ingin mengadakan acara bakti sosial yang tidak mengejar non profit lah Pak ya. Nah, itu nanti yang pasti ID pasti terbuka untuk menerima tawaran seperti itu Pak ya. Oke, mungkin Pak Dokter Yan atau Pak F, 2 tahun yang lalu mungkin PR kita yang paling besar itulah COVID-19 ya. Nah, sekarang mungkin sudah masa pandeminya sudah mulai berlalu. Nah, kira-kira Pak, apa yang menjadi PR terbesar kita untuk beberapa tahun ke depan ini mungkin Pak? Salah satunya mungkin seperti yang sampaikan tadi adalah stunting yang mungkin secara nasional ya. Nah, kemudian dalam skala lokal sendiri Pak, apa nih yang kira-kira menjadi tantangan dari ID Paliko ini Pak? Kalau secara lokal, setelah COVID ini selesai dan fokus pemerintah sekarang itu adalah stunting, dan itu faktanya ternyata memang banyak di seluruh Indonesia. Nah, kemudian apakah setelah stunting misalnya kita memang belum tahu pasti karena ketetapan fokus itu kan adanya di Kemenkes. Jadi mereka kan punya data, mereka punya beda data, jadi itulah fokusnya kemana. Tapi kalau kita lihat sehari-hari mungkin Dokter ya, kita di daerah yang tinggal di daerah tropis, jadi kemungkinan penyakit-penyakit maupun penyakit infeksi menular, tidak menular itu sama-sama saja. Nah, jadi kita tetap fokus di kedua itu. Seperti kasus kita di rumah sakit, sekarang kan penyakit-penyakit yang kronis pun masih banyak. Penyakit-penyakit yang infeksi menular pun juga banyak. Jadi memang edukasi berdasarkan keahlian itu masih kita perlukan untuk masyarakat. Musim sekarang kalau misalkan nanti ada musim peralihan antara panas ke hujan ke panas, itu kan biasanya demam berdarah tinggi. Nah, itu kita edukasi lagi itu nanti kepada masyarakat. Kepada masyarakat. Contohnya seperti itu. Oke, lengkap sekali. Pak, fasilitas kesehatan di Payakumbuh ini Kabupaten 50 Kota gimana Pak sejauh ini Pak? Fasilitas ya mungkin rumah sakitnya ya, puskesmasnya, kemudian mungkin sampai ke daerah-daerah pelosoknya, mungkin Pak Dokter mungkin sudah memiliki sudah sampai pengalamannya udah sampai ke daerah pelosok, mungkin melihat bagaimana untuk kesehatan ini perhatian pemerintah sendiri Pak. Ya, sebenarnya untuk Kota Madya Payakumbuh dari kita mulai masuk di sini, kalau saya tahun 2010, Dokter Yan tahun? Saya 2013. Pemerintah dan manajemen rumah sakit dan pun di puskesmas itu sudah mulai menata untuk memperbaiki fasilitas-fasilitas. Namun mungkin ini tergantung dari program Pemko juga, tergantung kepada dana sampai di mana persiapan-persiapan itu akan terkait dengan itu semua.
Namun kalau untuk pelayanan di rumah sakit kita sendiri sekarang ini kalau dibilang SDM kita sudah lebih dari TPC ini. Oh iya. Sudah. Karena standar dari TPC mungkin 4 besar dengan anestesi juga labor dan juga ada spesialis-spesialis lain. Tapi kita sudah lengkap spesialis-spesialisnya di sini. Mungkin untuk pengembangan sarana prasarana mungkin itu tergantung kepada Pemko bagian mengelola. Tapi kalau untuk pelayanan, alhamdulillah rumah sakit RSUD Anandwidi sudah siap. Sudah siap. Ya. Oke, berarti secara fasilitas kesehatan untuk Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh ini sudah cukup memadai lah Pak Dokter ya. Sudah cukup memadai. Baik Pak Dokter, terkait mungkin Hari Bakti Dokter Indonesia ini yang ke-115 ini Pak Yan, apa saja nih persiapan yang telah dilakukan ini Pak? Karena mungkin tidak beberapa waktu lagi, tinggal menghitung hari ya. Kita akan Kamis besok mungkin pemirsa yang ada di Kabupaten 50 Kota, Ikatan Dokter Indonesia Paliko ini akan terjun langsung ke lapangan daerah Mai Pak ya. Ke daerah Mai untuk memberikan layanan kesehatan gitu Pak Yan. Nah, persiapan sampai sejauh ini Pak Yan sudah dilakukan mungkin untuk menuju karena Mai ini kan termasuk daerah yang cukup jauh juga ya benar. Dari pusat kota. Apa yang sudah dilakukan ini Pak? Kita kan beberapa hari belakangan kita sudah mempersiapkan panitia untuk itu. Kita juga sudah berkomunikasi dengan Pemda setempat, kemudian juga pemangku kepentingan di sana, kepala daerah di sana seperti camat. Kita juga berkoordinasi dengan puskesmas, kemudian camat, wali negari di sana. Jadi nanti pada hari H kita akan bergabung bersama di Mai nanti. Oke. Berarti dalam satu hari itu kelar semua rencana. Kelar semua ya. Apakah ada sistem ini kan ada pengobatan gratis mungkin di situ Dok atau gimana Dok? Ada, tapi kita fokus nanti lebih pemeriksaan sebenarnya. Pemeriksaan saja. Nanti diperkirakan kalau tidak salah ada sekitar mungkin 70-an ibu hamil yang kita periksa. Berarti data-datanya sudah ada Dok? Sudah ada, sudah didaftarkan ke puskesmas, nanti dilaporkan ke kita sudah mempersiapkan SDM untuk itu, untuk pemeriksaan. Kita akan membawa USG nanti ke sana jadi nanti akan dilakukan oleh teman sejauh kita di dokter kebidanan. Berarti menarik sekali nanti acara bakti sosial begitu dokter ya. Baik pemirsa DNA TV ya, dimanapun Anda berada, kita akan break lagi untuk lanjut setelah menyaksikan beberapa pesan berikut ini. Jadi tetap di Opini, obrolan terkini DNA TV. Baik pemirsa DNA TV masih bersama Opini Spesial Hari Bakti Dokter Indonesia ke-115. Masih bersama dengan dua orang narasumber kita yang hadir hari ini di studio DNA TV. Baik Dokter Yan sama Pak Dokter F, mungkin ini mesti sesi yang terakhir untuk menjelang acara besok, ya acara yang akan dilakukan yaitu Hari Baktinya di daerah Mai ini Pak. Apa aja persiapan-persiapan yang sudah disiapkan oleh tim ID Paliko ini Pak untuk melayani mungkin masyarakat yang pada saat ini daerahnya mungkin menjadi daerah tujuan untuk pelaksanaan Hari Bakti Dokter Indonesia ini Pak? Kalau untuk persiapan kita sudah menyiapkan sekarang tenaga ahli, dokter spesialis ke berangkat besok. Dipastikan udah beberapa orang dokter spesialis akan meluncur ke sana, di antaranya dokter kebidanan, dokter spesialis anak, kemudian dokter banyak yang lain sebenarnya ya. Tapi nanti kita akan situasional sebenarnya, kalau mereka butuh kita ada nanti. Jadi tapi yang fokus benar kita pada hari itu besok kita akan tenaganya fokus ke dokter kebidanan anak dan dokter umum nanti. Nah itu. Kemudian juga kita juga akan membawa alat-alat medis nanti USG nanti salah satunya untuk pemeriksaan. Untuk pemeriksaan. Kemudian media-media untuk edukasi kita siapkan untuk besok karena nanti dokter anak akan memberikan penyuluhan juga seputar stunting. Kepada masyarakat ya. Ini nanti acaranya diadakan di daerah mana Pak atau sudah ada sebuah tempat khusus nanti untuk masyarakatnya hadir Pak? Apakah untuk edukasinya sama pemeriksaan kesehatannya di satu tempat ini dokter Yan rencananya? Nama daerahnya di Mai. Ya, di Mai nanti ada lapangan di sana. Semuanya difokuskan di satu lapangan itu Pak. Lapangan nanti kita sudah menyiapkan tenda di sana. Jadi nanti semuanya kita kebetulan juga ada tambahan sedikit. Ini juga ada acara juga dalam rangka nanti Hari Lansia Nasional juga. Jadi makanya nanti Puskesmas juga akan mengadakan acara pembukaan dengan senam
senam lansia. Pada awalnya nanti di perjalanan kita menyusul dari Payakumbuh. Jadi nanti pas jam 9 rencananya kita acara senam lansia yang selesai, kita langsung ke acara kita. Jadi memang satu rangkaian semuanya pada hari itu. Gitu. Oke. Sementara untuk rangkaian apanya sampai hari apa ini Pak? Untuk acara-acara yang lainnya mungkin ini Pak, yang dalam rangka Hari Bakti Dokter Indonesia ini, ID Paliko ini ada beberapa item acara yang tadi yang sempat disampaikan. Akhirnya sampai akhir bulan ini Pak? Sebenarnya ada akhir bulan ini ada nanti kan seperti yang kita jelaskan tadi, ada cerdas cermat ya untuk para kader. Ada sebenarnya satu acara, satu konsep lagi yang kita siapkan, yaitu ini nanti semacam dialog interaktif tentang fraud ya sebenarnya. Tapi kita belum memfikskan secara detail seperti apa. Tapi kemungkinan akan kita laksanakan di bulan depan. Di bulan depan kita akan laksanakan itu. Apakah ini masih dalam rangkaian atau tidak, kita lihat nanti situasi dan kondisinya. Baik, Dokter Yan sama Pak Dokter F, sedikit mungkin Pak harapannya Pak di Hari Bakti Dokter Indonesia yang ke-115 ini Pak. Silakan Pak. Harapan atau mungkin sedikit himbauan kepada masyarakat terkait dengan Hari Bakti Dokter Indonesia ini Pak. Terkait dengan Hari Bakti ini kan, artinya kan sebenarnya harapan dari awal kita bilang tadi bahwa dokter itu tidak hanya mengobati. Dokter itu juga mendidik. Artinya apa? Kami berharap sebenarnya masyarakat itu mencarikan informasi di tempat yang benar. Jadi tentang dunia kesehatan, bertanyalah kepada tenaga kesehatan yang benar. Artinya apa? Apalagi di zaman era media sosial sekarang, begitu banyak informasi bertebaran di mana-mana. Di media sosial sangat banyak seputar apapun itu. Seputar obat, resep, penyakit dan sebagainya. Jadi kita berharap kepada masyarakat, ini kalau ditanya kita ada, tempat bertanya kita ada, dokter ada di puskesmas, di rumah sakit, di klinik-klinik kita tersedia gitu. Jadi jangan membiasakan mencari informasi di tempat yang tidak harusnya kita bertanya seperti itu. Jadi harapannya seperti itu. Jadi ada suatu harapannya semacam kritis lah masyarakat terhadap tentang kesehatan ini. Ini ya. Salah satunya mungkin dengan edukasi yang diberikan oleh Ikatan Dokter Indonesia ini mungkin dokter ya. Oke, sedikit tambahan mungkin dari Dokter F. Ya, mungkin karena Hari Bakti Dokter Indonesia ini mungkin kegiatannya ada beberapa dan kegiatan itu juga berlangsung pada saat pelayanan di tempat kesehatan tetap berjalan. Dan kami dari ID sudah membagi personil. Tidak usah cemas, di rumah sakit akan tetap berlangsung pelayanan seperti biasa. Di puskesmas juga berlangsung seperti biasa, dan kami berbagi tugas. Ada yang bertugas untuk hadir di acara HBDI dan tetap ada yang bertugas di tempat masing-masing. Di tempat masing-masing. Jangan ragu. Nggak usah ragu Pak. Untuk pelayanan tetap jalan seperti biasa Pak ya. Oke, karena memang seperti yang dibilang tadi, untuk SDM kita sangat banyak sekali, 200 lebih dokter Pak ya. 250 lebih dokter yang ada di Kabupaten 50 Kota dan Kota Payakumbuh. Baik, pemirsa DNA TV, demikianlah opini spesial edisi Hari Bakti Dokter Indonesia ke-115 yang hari ini saya hadirkan dua orang bintang tamu, yakni Dr. Yan Hendry dari Ketua ID Cabang Paliko, kemudian juga Dr. F. Rizanaldi dari Wakil Ketua ID Cabang Paliko. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir ke studio DNA TV hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan bisa menjadi sebuah penambah wawasan buat masyarakat, buat penonton semuanya. Dan kita juga berharap mudah-mudahan kedepannya dokter Indonesia juga semakin dekat dengan rakyat Indonesia tentunya. Sukses Pak untuk acaranya Pak. Mudah-mudahan sukses acaranya, dan kedepannya mudah-mudahan masyarakat Indonesia bisa terlayani dengan baik. Baik, pemirsa DNA TV, demikianlah acara yang kita hadirkan untuk hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kita akan jumpa lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.